untuk menyelesaikan soal nomor 9. Jadi sebuah pabrik memproduksi wadah berbentuk kerucut tegak dengan alas lingkaran dan volume ditetapkan 1000 cm3. Kemudian carilah ukuran kerucut agar luas dinding kerucut minimum. Oke, yang kita ketahui bentuk kerucut itu alasnya lingkaran, kemudian ditutupi oleh sebagian lingkaran yang ditutupkan bentuk kon atau seperti wadah es krim gitu, dimana lingkaran yang bagian bawah jari-jarinya sepanjang R, kemudian lingkaran yang sebagian ini yang berbentuk kon ini berjari-jari R besar gitu. Nah, dalam mengukur volume kerucut, volume kerucut itu adalah 1/3 luas alas kali tinggi. Pokoknya kerucut prisma gitu ya. Rumus dasarnya adalah 1/3 luas alas kali tinggi. Nah, 1/3 luas alasnya apa? Luas bagian bawah, yaitu PR kuadrat. Ya, kemudian PR kuadrat gitu. Dan kali T, T-nya adalah tinggi. Nah, tingginya itu adalah akar R kuadrat dikurangi R besar kuadrat yang ini dikuadratkan. Oh ya, tingginya itu kita ambil berdasarkan ini gitu. Ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan seperti bentuk segitiga siku-siku. Sini segitiga siku-siku. Maka T tinggi itu adalah R besar kuadrat dikurangi R kecil kuadrat, sehingga atau R itu sebanding dengan akar T kuadrat tambah R kecil kuadrat gitu ya. Nah, sedangkan luas permukaan itu adalah luas bagian bawah alasnya PR kuadrat ya. Kemudian ini luas alasnya luas bagian kon penutupnya ya. Nah, bagian kon penutupnya itu luasnya itu adalah, kalau luasnya sendiri ini sama seperti segitiga ya. Karena dia bentuknya sama seperti segitiga, dia sebenarnya setengah panjang sisi kali sisi yang lain kali tinggi gitu ya. Tingginya itu adalah R, yang R ini gitu. Maka ya R kali R kuadrat, berarti ini sebanding dengan theta R kuadrat bagi 2 gitu. Oke, ini luasnya. Nah, tapi ada istilahnya namanya panjang busur ya. Apa panjang busur? Yang menggambarkan theta ini. Berapa bagian atau theta yang bagian ini? Jadi kon yang atasnya atau yang kon kemudian kita gunting dan kita buka itu sebenarnya adalah sebagian dari lingkaran gitu. Kita sebut sebagai busur lingkaran. Nah, panjang busur ini ya, yang kita ketahui panjang busur ini ya, panjang busur ya sebanding dengan, nah ini yang menarik, panjang busur itu sebanding dengan keliling lingkaran ini. Jadi panjang busur X gitu ya, itu sebanding dengan keliling lingkaran. Nah, ini adalah panjang busur keliling lingkaran, ini adalah panjang busur ya, panjang busur dari perspektif yang ini panjang busur berdasarkan alas
Kenapa? Karena kan panjang busur itu kalau kita tempatkan ke dalam menjadi konnya itu harus sama persis. Jadi bagian yang terbukanya itu harus sama persis dengan lingkaran yang menutupinya kan. Sehingga keliling lingkaran yang menutupinya itu harus sama dengan panjang busur. Gitu. Nah, kemudian karena panjang busur sebanding dengan 2pi kali R kecil sama dengan theta sudut busur kalikan panjang jari-jari R untuk R besar. Maka sudut busur ini adalah 2pi kali R per R. Nah, luas permukaan tadi kita sudah sebut. Ini adalah luas permukaan alas pi R kecil kuadrat ditambah theta R besar kuadrat. Theta-nya masukkan yang ini, ya. Ini. Maka dia adalah 2pi R kali R kuadrat ini dibagi 2R besar. Ini saling dicoret. Hasilnya adalah L sama dengan pi R kuadrat ditambah pi R kali R besar. Kemudian, karena luas alasnya harus minimal, maka turunan pertama dari luas alas itu harus sama dengan 0. Ya. Nah, kita turunkan D per DR, gitu ya. Pi R kuadrat ditambah pi R kali R besar. Diturunkan, hasilnya adalah 2pi, ya. 2pi R ditambah pi R besar itu harus sama dengan 0. Nah, maka R besar itu sama dengan minus 2R kecil. Nah, masalahnya adalah ke jari-jari itu, jari-jari lingkaran tidak mungkin negatif. Ini titik awal, kemudian ini lingkaran, jari-jarinya R. Gitu. Tapi kalau misalnya ini negatif, ke arah mana coba? Nah, maka yang dicari adalah nilai mutlaknya. R besar sama dengan 2R. Gitu. Karena R besar sama dengan 2R, maka luas alas itu sebanding dengan pi R kuadrat ditambah pi R kali 2R. Gabungkan hasilnya luas alas itu sebanding dengan 3 pi R kuadrat. Oke. Pi R kecil kuadrat. Nah, volume itu sepertiga pi R kecil kuadrat dikali tinggi, di mana tingginya sama dengan R kuadrat kurangi R kecil. R besar kuadrat kurangi R kecil kuadrat. Nah, kita tahu R kuadratnya sama dengan 2 pi R kuadrat, maka R kuadrat, R besar kuadrat sama dengan 4 R kecil kuadrat. Dimasukkan ke dalam persamaan ini, didapatkan bahwa volume itu sebanding dengan 1/3 pi R kuadrat kali R pangkat R kuadrat, R kecil kuadrat kali R akar kalikan akar 3. Hasilnya adalah volume sebanding dengan akar 3/3 pi R pangkat 3. Oke, ini rumus dasarnya, dan dia ditetapkan sebesar 1000 cm3. Nah, berarti dengan demikian R pangkat 3 itu sebanding dengan 3 kali 1000, ya. 3 kali 1000. Nah, ini pindah luas ke sebelah sini. Dibagi pi, ya, pindah ke luas sebelah sini. Dibagi lagi akar 3. Hasilnya adalah 3 bagi akar 3 sebesar akar 3. Nah, ya, 1000 kali akar 3 dibagi pi. Kita lakukan perhitungan, akar 3 itu sebanding dengan 1,732. Ya, dibagi pi. Pi itu adalah 3,14. Hasilnya adalah R pangkat 3 itu sebanding dengan 551,6. Dan kita dapatkan R-nya itu 8,2 cm. Nah, kita masukkan luasnya ke dalam luas. Luasnya itu sendiri adalah 3 pi R kecil kuadrat.
R-nya itu adalah 8,2 ya. Nah, kita dapatkan bahwa kalau pakai kalkulator ya, 8,2 itu dikuadratkan hasilnya 67,2595, kalikan 3,14 kalikan 3 hasilnya adalah 633,5850. Nah, ini luas permukaannya. Oke, sekian jawaban untuk nomor 9.